Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita melanjutkan edisi yang keempat ya. Tadi aku kira bisa selesai di seri yang ketiga, ternyata enggak juga. Kita sekarang di seri yang keempat, tamat ya. Sebelum kita lanjutkan, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena lewat kebaikan hati mereka lah channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Jadi nggak usah capek-capek sekolah berapa semester di sekolah teologi ambil jurusan tentang apa gitu ya, cukup beli paketan di sini, luangkan waktu belajar, kita selesai sudah. Ini cara praktis ya. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, diharapkan selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download ya. Jadi tidak pernah never ya. itu dari mana itu? Kang Mas Irfan Al Akbar dan Soleha kita Gispati katanya tidak pernah never. Ya bagus. Oke. Juga bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, semoga itu menjadi catatan langit untukmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah Islam ya. Berikutnya lagi, atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sekarang kita di sini ya. Ini lanjutan dari seri yang ketiga ya. Aku sudah jelaskan mukjizat itu adalah keadaan yang mustahil. Yang perlu ditekankan ini mustahil bagi siapa? Bagi manusia ya. Stressing poinnya manusia tidak mustahil melakukan itu, bukan Allah. Kalau Allah itu gobloknya minta ampun, kamu nggak pernah baca Alkitab atau gimana? Karena ya bagi Allah itu nggak ada mukjizat, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu loh. Di mana landasan Alkitabiahnya? Lihat di Markus 14:36. Aku tulis ini ya. Markus 14:36. Berikutnya lagi Lukas 1:37. Ini tiada mustahil bagi Allah. Tiada ya yang mustahil bagi Allah. Itu loh. Jadi jelas mukjizat itu dilakukan oleh manusia. Artinya yang melakukan itu manusia, bukan Allah. Karena apa? Karena tiada yang mustahil bagi Allah. Artinya kalau Allah ya mesti bisa saja. Mau apa saja dia bisa, asalkan dia mau atau enggak. Gitu loh. Kon tak kasih tahu goblokmu minta ampun. Jangan keburu a priori. Kalau mau belajar tuh jangan keburu a priori. Orang menjelaskan itu dengarkan dengan seksama. Aku mengajak kalian taat terhadap Alkitab. Ini mau kalian bantah Alkitab ini. Markus 14:36, Lukas 1:37 mengatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Sedangkan kalau bagi manusia mustahil, makanya dia disuruh melakukan mukjizat, hal-hal yang mustahil bagi manusia. Gitu loh. Jadi kalau bagi Allah ya tidak ada mukjizat, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Ngerti nggak kamu? Kalau nggak bisa belajar itu kalau otaknya sudah a priori nggak bisa. Harus netral. Kita sama-sama mau belajar. Aku bacakan ya. Lukas 1:37. Buka kitabmu. Jangan-jangan aku salah tulis lagi nanti. Ya. Lukas 1:37. Jangan-jangan salah tulis jadi koperasi simpan pinjam nanti. Lukas 1:37 ya. Supaya kamu itu ngerti mau taat nggak sama Alkitab. 1:37. Sebentar. 1:35. 37. Nih, ini tuh. Matanya biar tahu tuh. Itu matanya biar tahu tuh. Apa kata Alkitab? Ini matamu buka ini. Supaya nggak picek gue. Mau taat nggak sama Alkitab? Ini apa kata Alkitab? Ya. Markus 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dia mau apa saja, yang penting dia mau. Itu bisa orang, dia maha kuasa kok. Makanya kalau aku pernah ngisi ya di hadapan mahasiswa ini, dan mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial, mahasiswa angkatan zaman gak enak, mahasiswa abadi pada tuek-tuek semua. Dia tanyanya macam-macam bikin orang pusing. Pak, kira-kira Tuhan itu bisa nggak bikin batu yang dia tidak kuat untuk mengangkatnya? Itu kan pertanyaan yang saling bunuh. Dijawab gini salah, jawab begitu salah. Artinya pertanyaan itu datang dari pemikiran yang memang ingin memposisikan Tuhan Allah secara lemah. Gitu loh. Aku tenang aja jawab. Aku jawab apa? Ini pertanyaan orang kafir gitu. Ngamuk dia. Ngamuk. Saya ini tidak kafir Pak, nama saya dia sebut namanya itu, kalau aku kan jelas Jawa ya, Subandite, Sukoco, Gus Beti. Kalau dia enggak, namanya itu nama-nama Arubian gitu. Dia ngaku saya ini di rumah ini takmir masjid Pak. Dia enggak terima aku bilang begitu. Maka aku bilang, loh, aku kan enggak bilang kamu kafir. Jangan marah, dengarin dulu kalau aku dengarkan. Ini masih mahasiswa tua ini. Ya. Biasalah kalau tua itu mesti kan mokong kata orang Jawa bilang. Ya, yang aku bilang itu pertanyaan orang kafir gitu. Bukan kamu yang kafir. Ya tentunya Tuhan itu melakukan apapun namanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya jelas bisa lah. Masalahnya dia mau atau tidak. Karena apa? Lukas menjawab tiada yang mustahil bagi Allah. Jadi nggak bisa dibilang mukjizat, karena mukjizat itu adalah keadaan yang mustahil bagi manusia. Ini di sekolah tinggi teologi belum tentu diajarin gini loh. Di sini cuman itu beli paketan ya, sabar dikit kalau terlalu panjang. Yang ketiga sorry tapi belum 1 jam kan, langsung aku cut, aku bagi 2 aja lah ya. Nanti teman-teman supaya bisa mengalokasikan waktunya ya. Mujizat itu bagi manusia. Kalau bagi Allah tidak biasa, bukan mustahil lagi, itu biasa sudah. Orang Allah akan bikin laut bergelora sehingga tumpah ke daratan, bisa. Apanya nggak bisa? Maka dari sini ya akan dijawab Lukas 1:37, tiada yang mustahil bagi Allah. Teksnya ini. Sekarang kita lihat Markus 14:36. Ya. Markus 14:36. Markus 14:36 ya. Markus 14:36, 36. Nih, aku kasih garis merah. Ini buktinya aku belajar. Karena semua yang udah aku baca, aku kasih warna merah yang penting. Nih. Ya, udah jelas ya. Ini coba aku buka secara ajak. Ini mesti ada warna merahnya. Nah, nih. Berarti aku baca.
Literasinya itu kuat jadinya. Ya. Aku baca sekarang ya. Katanya siapa? Yesus. Ya Aba. Ya, jadi pakai Aba, memang itu mereka satu rumpun semitik kok. Di Arab Aba, di Palestina, Israel sana ya Aba. Kita orang Jawa, Indonesia, Romo. Gitu loh. Dan itu diambil oleh teman-teman Katolik khususnya, menjadi pastor itu panggilannya Romo. Dan secara antropologis budaya akhirnya mereka yang memiliki. Padahal itu tinjauan dari budaya sebetulnya. Makanya kalau aku manggil Romo, orang nggak tahu sejarah marah. Saya bukan pastor loh. Romo itu dalam antropologis budaya Jawa artinya bapak. Itulah karena kurang wawasan. Oke, kita fokus ke sini ya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yang ngomong begini siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Kristus. Pengikut Kristus itu siapa? Kristen. Lalu ngaku Kristen nggak taat terhadap ucapannya Yesus. Gimana lagi gue mau ngomong? Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Siapa Bapa? Itu Allah. Ada di sini. Lu kagak percaya, terus gue mau ngomong gimana lagi ngajarin lu supaya lu taat terhadap Alkitab? Di sini dijelasin. Yang ngomong Yesus. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Ya, aku bacakan lagi. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi Allah itu maha berkehendak, dan kehendaknya pasti terjadi. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Clear nggak di sini? Clear nggak? Fair nggak aku menjelaskan? Kok menurutku sih ya fair lah. Aku sudah menjelaskan apa adanya, tidak ada standar ganda, nggak ada. Kalau ini kamu sudah paham, kamu tak ajak nanti ke kisah para rasul. Tapi argumentasinya di sini dulu harus paham. Kalau ini aja nggak paham, otakmu ya otak nggak tahu otak siapa. otak siapa nggak tahu aku. Orang sudah begini kok masih kurang paham aja. Artinya apa? Mukjizat itu mesti terkait dengan manusia. Yang melakukan mukjizat itu adalah pasti manusia. Dan Yesus melakukan mukjizat, maka dia manusia. Dan tidak ada perdebatan di antara kita kalau Yesus itu manusia. Yang ada perdebatan di antara kita tentang Yesus itu apakah Allah. Itu perdebatannya. Ini harus dipahami. Kenapa kita tidak memegang sesuatu yang tidak kita perdebatkan? Bahwa Yesus itu manusia. Karena apa? Dia melakukan mukjizat. Ya, oke. Ini sudah mau masuk azhar, ya. Aku persingkat. Sudah hafal ini ya, bahwa tidak ada yang mustahil itu bagi Allah. Maka mukjizat itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Argumentasi dalilnya Markus 14:36, Lukas 1:37. Clear. Kalau nggak paham, nggak tahu lagi dah gue. Dengan cara apa harus gue jelaskan sama lu. Ya. Nih, kasih bahasa dikit biar cepet. Ya, sekarang kita ke intinya ya, buka kisah para rasul 2, nomor ayatnya 22. Sudah adzan ini ya. Cepatkah itu? Oke, ini kamu diktekan dulu. Pegang dulu Bapak hapus ya. Udah ya ini ya. Nih. Jadi itu dasar alkitabiahnya, sandarannya ya. Jadi kalau ada siapapun dia melakukan mukjizat, pasti dia itu manusia. Kalau Allah ya Allah sudah mesti bisa, karena tidak ada mustahil. Karena mukjizat itu kerangka berpikirnya dari kemustahilan.
Masa manusia bisa melakukan itu? Gitu loh, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ambil ayat-ayat yang akan menjelaskan lebih kristal lagi sehingga kalian bisa nanti untuk menjadikannya sebuah perenungan mengenal Yesus dengan benar berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dogma. Oke, bacakan deh. Kisah para Rasul 2 ya. 2:22. Oke, baca di sini Bapak tulis. Hai orang-orang Israel, ya, dengarlah perkataan. Sampai kacamata. Perkataan ini, ya, yang aku maksudkan, ya, ialah ini ya, supaya jelas ya, aku tulis huruf besar. Yesus dari Nazaret. Oke? Seorang yang telah ditentukan. Seorang yang telah ditentukan Allah. Oke? Sebentar, orang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan lihat ini mukjizat Dan tanda-tanda dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah. Ya? Dengan perantaraan, ya. Dia di tengah-tengah kamu, di tengah sebentar. Di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah kamu, tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu, seperti yang kamu tidak sudah kamu tahu. Lihat ini, ya. Lihat ini. Aku baca, buka matamu, baik mata zohirmu, mata batinmu, mata hatimu, buka. Ya. Ini kalau di Alkitab ini suratnya Petrus, ya. Suratnya Petrus, dia masuk di kisah para rasul, ya. Di suratnya Petrus. Bentar, ya. Kisah para rasul yang kedua, ya. Ini suratnya Petrus. Kisah para rasul. Nih, khotbah Petrus nih. Nih. Nih ya.
Sudah? Ini khotbah Petrus. Nah, ini nukilannya ini. Nah, sekarang Petrus lu terima apa lu tolak? Nah. Ini omongannya Petrus nih, ya. Kita lihat di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan. Tahu nggak bedanya ditentukan sama menentukan? Siapa yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Nggak mungkin Yesus menentukan Allah. Yesus ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan ketentuan-ketentuan dan mukjizat-mukjizat. Nih. Ya. Dan tanda-tanda yang dilakukan, siapa yang melakukan? Allah. Dilakukan Allah. Lalu apa fungsinya Yesus? Dengan perantaraan. Ya, perantaraan. Ya, dengan perantaraan. Dia, siapa ini? Yesus. Di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Clear nggak? Jadi Yesus itu melakukan mukjizat sebagai perantara, ya, yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia siapa? Yesus. Artinya otoritas itu tetap di Allah. Kalau Allah tidak kasih, tidak ditentukan Yesus oleh Allah untuk melakukan sebagai perantara mukjizat-mukjizat itu di tengah-tengah orang Israel pada saat itu, Yesus nggak bisa apa-apa. Tuh baca komennya si Mumu itu kalau masih kurang puas. Jadi Yesus tuh nggak bisa apa-apa. Ya, Yesus itu melakukan mukjizat karena posisinya sebagai perantara yang dilakukan Allah. Nggak mungkin Allah turun ke bumi. Terus orang sakit datang terus ketemu, shalom, mana yang sakit kusta, terus di salami, nggak mungkin. Sini aku obati, nggak mungkin. Harus ada perantara. Karena orang tidak mampu melihat Allah. Oh, ini ribet lagi nanti. Ya, karena apa? Dari sini Yesus jelas mengatakan dirinya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kita lengkapi supaya clear, supaya kalian tidak ada lagi yang mengganjal, supaya kalian ngerti Yesus itu tidak maha kuasa, ya. Buka Yohanes 8:28, ya. Jadi ini kita ketemukan dengan Yohanes 8:28. Nih kita ketemukan nih dua ayat ini. Kenapa Yesus kok fungsinya hanya sebagai perantara dan dia ditentukan? Karena dia tidak mampu melakukan apa-apa. Jawabnya di mana? Yohanes 8:28. Buka, sama dibuka. Tuh, ini kenapa nggak bisa dijalankan? Itu Mas Iklan, dijalankan, jangan ditutup. 8 lemot ya sudah biarin. 28 ya. Nih ya. Aku kasih tanda biar kamu gampang ya. Yohanes 8:28 ya, buka di kitabmu. Ya, buka di kitabmu ya, di kitab Yohanes 8:28 ya. Nih. Nih. Dah? Buka matanya dibuka ya. Supaya clear. Aku baca di sini ya.
Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu terima enggak itu? Itu Yesus yang ngomong. Katanya kamu Kristen, tapi omongan Yesus kamu tolak, gimana? Ya. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi clear. Kenapa dia hanya sebagai perantara? Kenapa ditentukan? Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat buat apa-apa. Otoritasnya ada di tangan Bapa, yaitu Allah ini. Ada di sini. Nih. Ya. Siapa yang melakukan mukjizat? Allah. Dilakukan dengan perantara siapa? Dia, ya apa? Yesus. Di tengah-tengah kamu orang Israel yang minta bukti. Jadi, sekali lagi sudah aku closing statement ya, bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat itu bukti bahwa dia bukan Allah. Oke, sampai di sini dulu untuk teman-teman Islam, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga iman ya, menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Aku tidak tahu ini nanti apakah dicolong lagi video ini seperti kajian di Mampir Ngombe pagi tadi dalam waktu tidak lebih dari 6 jam. Begitu video kajian kita ini diunggah, langsung dibajak, dicolong, dicuri, dan mereka edit dan langsung re-upload. Itu bajingan yang tidak tahu akhlak. Ya. Kalau dia memang konsisten dalam Islam, seharusnya dia izin dulu. Kalau aku izinin baru silakan, kalau enggak jangan. Dan aku tidak memberikan izin kepada siapapun video-video di sini untuk di-download, kemudian diedit, kemudian di-re-upload. Yang aku izinkan kalau mau ambil bagian silakan. Linknya yang di-share, ya. Kita lihat aja nanti bajingan tuh masih tetap aja enggak? Ya. Karena Allah itu baik, ya. Allah itu bersih, maka dia hanya menerima dari yang baik dan dari yang bersih. Meskipun dakwah kok caranya begitu, tentunya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Ya. Oke, kita tunggu aja nanti. Ya. Di-download lagi enggak, diedit lagi enggak, di-re-upload lagi enggak. Gitu, ya. Oke, di sini yang bisa aku sampaikan ya, dan aku tutup bahwa mukjizat bukti Yesus bukan Allah, kita selesai di seri keempat tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama berdoa semoga saudaraku semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kita selalu mendapatkan kesehatan yang prima sehingga bisa bersua lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.